Ameng. Gak dengar. Ameng. Tanyain. Udah gini aja. Stop aja. Terus pertanyaan kedua terkait model apa yang cocok untuk PMI Surabaya terhadap era industri 4.0 menjelang 5.0. Jadi apabila saya dikatakan menjadi ketua umum, langkah pertama memasifkan gerakan literasi digital. Jadi di sekitar saya akan berayat yang memiliki keilmuan yang berbeda-beda. Kita nanti akan mengintegrasikan dari tingkatan rakyat, misalnya berbagai bahkan di sini hadir sebagai fasilitator dari misalnya atau pembayar. Jadi misal di kampus umum, misal KMR itu ada fakultas informatika dan fakultas nggak ngedenger. Jadi bagaimana untuk mengoperasikan antara literasi digital dan yang buat objek-objek terkait seperti contohnya di media sosial, terus yang mengaji itu benar-benar fakultas ilmu bahasa dan ini nggak ada timernya. itu perlu Nggak ada timernya. menjadi satu Ada seharusnya laptop itu timer. ataupun membuat vlog, membuat konten-konten kreatif di YouTube, di Instagram, karena anak muda sekarang ataupun masih SMA, maka akan tadi ketika ada konten yang kreatif, melihat PMI itu seperti ini. Kak Noleng kan? Karena kita PMI sekarang adalah hanya sekedar untuk lucu. Kita bukan yang beda untuk kemudian tahap selanjutnya ketika saya dijatuhkan menjadi ketua umum di Surabaya. Mungkin seperti itu. 2 menit. Berarti tak saya 2 menit. Oke, langsung dijawab juga oleh nomor 1. Nah, gini, diklik. Sudah mengerti. Yes. Tujuan ini adalah wujudnya ibadah muslim Indonesia bertawakal Allah, berilmu, cakap dalam perjuangan ilmunya, serta mempunyai komitmen dalam perjuangan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Untuk menerjemahkan dari bagaimana kemudian sejak 16 saya memiliki ikutan berbeda, kami telah berjalan safari politik ke beberapa komisariat sampai hari ini sampai sebelum di komisariat kita mencerna apa yang menjadi kebutuhan dari beberapa komisariat. Hari ini kami mengetahui sangat betul bahwa komisariat memiliki secara bentuk dan juga budaya yang berbeda. Oleh karena itu kami akan memformulasikan, akan merumuskan sebuah kaderisasi yang menjadi kepentingan dari fakultas masing-masing dan juga agar bisa menjelaskan kaderisasi. Itu yang pertama dari jawaban yang kedua. Selanjutnya berbicara terkait digitalisasi kaderisasi seharusnya ini sudah menjadi wacana belakangan atau beberapa tahun belakangan. Namun pergerakan mahasiswa Islam Indonesia khususnya tahun Surabaya pernah itu hanya sedikit rupa. Kami ke depan insya Allah kita tidak berbicara masalah pelajaran kembali, kami ingin terus ke dalam. Kami yang pertama kita memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah kita mapping sejauh mana kebutuhan digitalisasi untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Salah satunya ketika kita berbicara digitalisasi, kita juga harus menjadi digital hadir sebagai sebuah solusi atas problematika pada tataran komisariat dan juga cabang Surabaya. Artinya digitalisasi hadir bukan sebagai euforia, tapi sebagai kewajiban dan juga kebutuhan untuk masa depan kaderisasi cabang Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada kader kuai sing nyekeli sampai nyekeli bikin samian nyekeli kiai yo. Temanya adalah organisasi unggul guna mewujudkan peradaban baru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kan di sini. Ada sahabat Izal dari tim saya dan sahabat Fikri dan juga. Oke, jadi sudah sedikit saya mendengar apa namanya. Ini apa yang Mbak? Zoom meeting. Ini di bawah. Cabang itu saya ramai, sampai lobby tengah malam. Sekarang bilangnya harus ditingkatkan. Intinya, pertama tentang temanya tentang organisasi ini ya, banyak faktor ya. Ini dekat. Ini dekat. Faktor SDM-nya. Nah, saya mau tanya dari yang lokal dulu deh, karena saya juga sekarang menjabat sebagai sekjen di Kota Surabaya. Pernah juga di PMI di Surabaya, kemudian di Jawa Timur dan di NU, dan mungkin nanti ke global. Nah, sahabat ini sahabat wakil presiden juga adik saya waktu di PDIPRI Jerman. Jadi tingkat lokal sampai internasional saya sudah mengalami dan mungkin nanti ya ini visinya harus begitu karena top ya dari kalau ketua umum sudah apa namanya biroknya itu dunia ya sampai ke bawah ya dunia. Nah, apa misalkan globally, globally ini dulu ya. Jadi pikirnya global itu mungkin aksinya hanya lokal. Baik, pertama adalah tentang beberapa tahun ini mungkin NU dan kita semua ya, namanya juga sudah bukan kemandirian. Ya, ini yang menjadi dilema nggak cuma di PMI di saya di semua di sebagainya. Ketika ekonomi itu belum mandiri, itu mau hidupnya susah, gitu ya. Apalagi mahasiswa mestinya kan masih dipandang sebagai agen yang independen, apa namanya sangat bebas dan kepentingan, karena kita tahu itu ya. Gitu kan. Nah, padahal ya alumni kalian itu kan banyak masuk ke partai dan sebagainya, dan tentu nanti juga tekanan-tekanan itu akan berkurang. Nah, ini kira-kira komitmennya seperti apa nih membawa PMI ke depan? Apakah nanti tak kasih dana deh untuk kamu ngecat apa ini tambah artinya waktu itu saya itu kan tantangan sendiri dan lain sebagainya itu memang tantangan tidak hanya di PMI dibangun lainnya dan saya juga merasakan begitu. Jadi kira-kira seperti apa nanti bangun banyak. Jadi yang kita yang di pemerintah ataupun di struktur lainnya ya bekerja sesuai dengan tapi PMI harus menjadi pengawal wali kota. Saya misalkan di ini kemarin itu ada bantuan tiba-tiba belok dukung wali kota yang ini kita berapa kali juga ya kayak gini. Nah PMI ini sebagai yang semi independen apa misalnya independen ini gimana kalau kayak gitu tiba-tiba tiba-tiba dukung ini dan ini kira-kira seperti apa dulu mungkin langsung dijawab oleh satu kalau punya 2 menit tolong kasih teman-teman kandidat nanti sambil lihat slide dulu oke Bismillahirrahmanirrahim. Saya sepakat terkait kemandirian ekonomi. Tadi itu juga kemandirian ekonomi merupakan sebuah konsep besar SDGs 20, SDGs 20 kemudian diciptakan oleh Bapak Indonesia dengan SDGs 2020 kemudian bermitra dengan Kementerian Desa. Saya sangat sepakat artinya terkait kemandirian ekonomi ini karena pengalaman saya lalu ketika saya masih menjabat sebagai ketua rayon baru 3 tahun yang lalu kami mendirikan sebuah toko e-commerce atau bahasanya kita membuat sebuah toko kecil dalam bidang atribut dan alhamdulillah sampai hari ini sahabat-sahabat dari Surabaya sudah mengetahui meskipun ini berubah kepemilikan menjadi Bapak PMI ini dulu sebagai banok dari salah satu kepengurusan saya. Artinya ke depan kami ingin membangun kemandirian PMI ini dimulai dari diri kita masing-masing, bukan dimulai dari organisasi, tapi dimulai dari pemikiran dan juga hati. Bagaimana kita bisa menempatkan senior sebagai pembina dan juga pembimbing, bukan sebagai pemberi masukan dan juga intervensi lebih dalam. Itu menurut saya terkait kemandirian pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Itu saja, terima kasih.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab dari pertanyaan sahabat panelis yang kedua terkait intervensi dari senior, ini sedikit cerita. Saya maju ketua jabat ini bukan karena saya diutuskan oleh senior. Itu memang saya berangkat dari kegelisahan apa yang saya rasakan ketika saya memimpin di komisariat Kebupaten. Jadi konsekuensinya ketika saya ketika jadi, insya Allah senior ketika meminta untuk PMI Surabaya menjadi garda terdepan untuk kepentingan pribadinya, saya pastikan saya tolak. Karena apa? Fenomena seperti itu selalu muncul setiap keputusan baru. Jadi PMI Surabaya ketua umumnya akan bisa disetir atau bisa digunakan sebagai alat kepentingan pribadi alumni PMI Surabaya. Itu pun kita sebagai kader pasti ketika PMI Surabaya ada dijadikan alat kepentingan untuk kemajuan ekonomi. Saya rasa kader-kader PMI melek digital dalam artian memanfaatkan digitalisasi teknologi yang semakin maju. Banyak yang saya lihat kader-kader PMI di komisariat menggunakan potensi-potensinya seperti jualan, terus apa namanya buku online. Itu saya rasa kader PMI nggak telat untuk menghadapi perkembangan zaman. Tapi pemikiran kader PMI percuma kita proses panjang atau 5 tahun ketika ada pertandingan senior, maka akan luntur semangatnya. Terus mana dari kita sebagai kader PMI? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita masih ingin tahu ya bagaimana nanti kita akan dibawa kemana, arahnya akan kemana. Karena sebagai mana ketua cabang sebelumnya, kita memilih ketua cabang yang sangat amat tidak memuaskan. Harus kita akui. Dan kita sebagai kader PMI Surabaya seakan-akan kita menipis kepercayaannya kepada pemimpin-pemimpin di cabang PMI Surabaya. Dan di sini tiap nomor kita para kandidat selalu memberikan janji-janji yang manis, tapi tidak tahu ke depan nanti kita menjadi seperti apa. Nah, saya rasa nanti kandidat di sini perlu menjawab hal itu. Bagaimana kalian berdua nanti meyakinkan para ketua ini untuk dapat memberikan. Dan kita akan kasih jawab di sini silakan. Saya persilahkan kepada Mas Samurhuda untuk memberikan pertanyaan mengenai jalan. Terima kasih. Lihat gerakan Surabaya banyak terjadi gerakan-gerakan yang mandiri. Jadi 1 bulan kadang PMI Surabaya demo di dinas A, terus 1 minggu lagi di dinas B. Padahal yang awal demo belum tuntas sampai selesai terkait advokasinya, terus berbeda pada yang lain. Ini menjadi problematika sehingga banyak pemikiran-pemikiran di kader bahwasanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PMI di cabang Surabaya banyak gerakan-gerakan ke sana, kira-kira seperti itu, sehingga terjadilah konflik seperti kemarin. Maka perlu ada komitmen dari apa? Secara ketua cabang ketika menjadi ketua cabang, oke lah, ketika ada isu-isu nasional yang sifatnya kenaikan apa dan itu memang membutuhkan waktu, kita bisa mengikuti keadaan yang tapi ada komitmen dari apa? Ketika menjadi ketua cabang, apa fokus gerakan yang akan dilakukan sampai tuntas itu? Karena melihat ada beberapa cabang di Jawa Timur memiliki gerakan yang itu sampai tuntas, siapapun ketua cabangnya sebelum gerakan itu tuntas mereka harus melakukan gerakan itu sampai tuntas. Contohnya beberapa cabang ada advokasi masalah outbreak atau advokasi masalah limbah dan yang lainnya. Ketika ganti ketua cabang itu permasalahan tetap diusut sampai tuntas. Kalau dengan kondisi yang ada di Surabaya, mungkin apa sebenarnya fokus permasalahan yang ada di
kami lakukan untuk mengadvokasi permasalahan tersebut. Nah, ini perlu komitmen dari awal ketika sahabat Rizal Asad Fikri menjadi ketua cabang ini menjadi titik fokus gerakan untuk selama periode mereka, sehingga gerakan-gerakan ini tidak ada indikasi penilaian dari kader bahwasanya gerakan ini adalah gerakan besar. Ini merupakan janji mereka ketika mau nyalon dan ditokoh oleh Komisariat Surabaya. Dan saya harap mampu menjelaskan permasalahan apa dulu yang ada di Surabaya, bagaimana cara mengatasinya, apakah ini memang perlu dijadikan sebuah masalah atau bukan. Oke, itu saja pertanyaan saya. Yang jelas langkah taktis dan langkah strategisnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mulai dari nomor 2 sampai nomor 2 menit, mulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bapak Johannes. Langkah awal saya ketika diterbitkan dari Pak Jawa, Surabaya ini kota metropolitan pertumbuhan terbesar di Indonesia. Jadi ada 21 kecamatan, 154 kelurahan di Surabaya. Kita terlalu egois ketika ngomong isu nasional, tapi itu titipan. Kita banyak terfokus kepada daerah sekitar. Semisal di Kecamatan Bula. Kecamatan Bula itu isunya akan dijadikan reklamasi pantai untuk kepentingan membangun pelabuhan mengatasi banjir di daerah Kecamatan Bula. Tetapi warga yang di sana mengalami kebalikan ketika tanah di daerah pesisir pantai itu dijadikan reklamasi karena merupakan dosa ekosistem yang ada di laut. Kecamatan di Surabaya ini memang penuh dengan permasalahan dan PMI hadir di sana untuk mengadvokasi warga yang terdampak akan ketidakjelasan oknum para PMS ketika di Kecamatan A ini mengurus surat ataupun terkait administrasi itu memang kesulitan. Jadi ini terlalu elitis menurut saya ketika membahas terkait dengan pendidikan itu pun akhirnya ketika hasilnya dan kasihan dengan yang ada di bawah juga kajian bermalam-malam dan akhirnya semua itu musim. Kita lihat di daerah musim pantai itu sangat merugikan bagi masyarakat yang ada di daerah musim pantai. Itu fokus yang utama dalam advokasi Kecamatan Bula, bagaimana caranya agar tidak terjadi langganan itu terjadi langganan besar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ternyata sahabat sudah memetakan dari permasalahan yang ada di Surabaya seperti apa. Semoga nanti kalau misalnya jadi bisa aplikasi dengan baik ya teman-teman. Lalu langsung dijawab nomor 1 saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengetahui problematika permasalahan yang ada di Surabaya ini begitu kompleks karena Surabaya ini menjadi kota metropolitan nomor 2 di Indonesia. Berbicara masalah advokasi arah gerak PMI ke depan, tentunya kita sudah menghindari. Saya masih berpegang teguh pada kebijakan independen. PMI hari ini menjadi non-governmental organization. Artinya ke depan kita harus berbicara masalah kepentingan rakyat kecil, kepentingan dan juga ketimpangan sosial baik hukum HAM maupun hukum politik dan sebagainya. Untuk langkah strategis yang pertama yang bisa lakukan adalah saya tidak ingin berbicara bagaimana saya membawa isu ini terhadap sahabat-sahabat yang bergerak mahasiswa Islam Indonesia, tetapi saya ingin menerapkan sebuah quality control pada sahabat-sahabat agar lebih peka terhadap isu sosial baik lokal maupun nasional. Artinya, ketika sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Indonesia sudah peka terhadap isu lokal maupun nasional, kita tidak akan kehabisan isu untuk mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang merugikan dari masyarakat bawah, kaum marginal dan sebagainya. Artinya ke depan kita bersama-sama bersama 01 bersama calon wali semoga kita ke depan lebih mengedepankan masalah edukasi dan juga edukasi sehingga ada PMI yang tidak dibawa akan terombang ambing oleh kepentingan-kepentingan golongan. Terima kasih. Saya dari bawah
duluan sampai tengah balapan. Liftnya suruh ke sana. Sana kamu. Iya, di bawah. Bisa enggak? Kenapa mau ditinggal? Jadi kalau kita lihat saya atau berdasarkan banyak sekarang ini sebenarnya adalah masanya kita. Jadi kalau misalnya saya di komentar saya sudah kan dulu mata bagian sudah benar sama balanya subur lain dan sebagainya itu bisa jadi potensi atau bisa jadi kebak. Bisa nggak dari mencapai itu mengolah dengan potensi yang macam-macam? Jangan-jangan di kampus ini nanti bisa nggak merasakan tadi ini dia lagi. Menjadi masalah apalagi sahabat ini yang rapi kalau sebenarnya ini banyak ada yang ini kemudian keluar dari kampus dirapi ke ada yang saya ini jadi itu dan masalah kedua adalah misalnya yang kemasan mereka punya gaya atau gaya kuliah yang berbeda dan bisa disamakan dengan teman-teman. Jadi itu harus menjadi konsep bagaimana teman-teman memetakan potensi yang kader-kader yang ada dengan berbagai macam model yang ada di Surabaya. Kira-kira strategi seperti apa untuk agar teman-teman yang terang misalnya saya yang cool dan sebagainya bisa saling mengisi karena mereka juga butuh membangun dari internasional menjadikan sebagai bangunan terkait Jerman, Jepang sama Taiwan, ya. Dari itu untuk bisa saling bersihkan di antara kalian bisa satu Jerman dulu kita dengan beberapa di sana Jepang dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana melihat konstelasi ini? Apa bagaimana kira-kira melihat kekayaan kita dan bagaimana menatap apa bisa baik? Oke, baik. Saya berikan langsung kepada kesempatannya kepada dua untuk menjawab. Ya, ini ya. Suaranya kedengeran. Oh, nomor sana dulu. Oke, silakan. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin aja. Ini sudah menjadi bagian titik dari apa yang kita perjuangkan ke depan. Dari sana sebenarnya. Berkaitan dengan potensi kader, berkaitan dengan quality dan juga quantity kader. Ini menjadi titik terang kita ke depan. Hari ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dengan tema berkembang jiwa, saya rasa tidak bisa maju tanpa adanya quantity dan juga quality yang besar dari internal pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Artinya ke depan, insya Allah kami juga sudah membuat skema bagaimana caranya untuk membuat kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bisa ekspansi di universitas-universitas yang belum terjangkau PMI-nya. Salah satunya mungkin ada PENS, kemudian Narotama dan lain sebagainya. Ini kemudian kita berjuang di sana untuk mengembangkan apa yang ada di sana. Kita cari di dalam bagaimana caranya membuat komisaris baru dan mengkawal hingga proses kaderisasinya akan kita kawal lebih baik. Dan juga kita berbicara masalah quality control. Biar bagaimanapun ketika kita berbicara kader, kita nggak akan lepas dari apa yang dipunya kader yang bisa didistribusikan oleh kader dan kepada siapa akan didistribusikan. Kita ke depan akan menjaring banyak kakak-kakak kita atau senior-senior atau alumni-alumni yang telah sukses di bidangnya masing-masing, baik di bidang eksakta, kedokteran dan sebagainya. Kita akan menjaring itu semua potensi senior-senior yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita serap untuk keberlangsungan kader, maka itu akan kita delegasikan kader-kader dalam pos-pos tersebut. Salah satu contoh misalnya ketika kita bicara kita bicara Universitas Airlangga, di sana terdapat fakultas kedokteran misalnya, ada fakultas kesehatan juga di UNUSA.
Ketika kader-kader kesehatan masuk kepada PMI, mereka tidak dapat edukasi apa-apa di PMI. Dalam PMI hanya mendapatkan sebuah literasi yang berkaitan dengan politik, hukum, dan HAM. Dan Surabaya masih berbicara terkait hal itu. Tapi ke depan insya Allah, ketika kita sudah mengetahui banyak senior-senior yang mempunyai bidang itu, kami akan mendelegasikan dengan cara praktikum-praktikum secara gratis kepada senior-senior. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab terkait akomodasi kader ketika kader ini lepas dari PMI, pasca PMI, sesuai dengan visi saya, konstruksi kaderisasi potensi. Jadi sebelum mendistribusikan kader, kita harus tahu sejauh mana potensi kader ini untuk didistribusikan kepada lembaga pemerintahan ataupun yang lain. Jadi ketika ngomong potensi, kita harus kembali dulu ke konstruksi. Bagaimana cara membangun awalnya, mendidik kadernya. Maka dari itu, sesuai dengan misi saya dan program unggulan saya, ketika nanti saya dilantikkan menjadi ketua umum, ada program kajian disiplin ilmu. Banyak yang saya lihat kader-kader di tingkatan komisariat ataupun rayon, ketika bergabung dengan PMI, ikut PMI, yang awalnya fakultas ekonomi, ketika masuk PMI, harusnya pola pikirnya berubah karena lingkungan sekitar. PMI terlalu banyak ngomong terkait politik, dan politiknya terlalu elitis, dan kita nggak nutup ke sana mikirnya. Jadi harus kembali, semisal fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, dan yang lain-lain, kita harus memang disiplin terkait keilmuan kita. Jadi ketika keluar, biar tidak kebingungan, oh saya fakultas ekonomi, tapi kalau ngomong ekonomi, ngomong akuntansi, kita nol. Semisal fakultas hukum membuat legal drafting tidak bisa, buat penyusunan peraturan perundang-undangan tidak bisa. Itulah kenapa saya ingin mengembalikan, kalau sampai yang kader fakultas hukum minimal harus bisa membuat legal drafting. Ketika ngomong ekonomi, ya harus ngomong perbankan juga nyambung. Jangan ikut PMI hanya sekedar mencari relasi, tapi ngomong disiplin ilmu kita nggak bisa. Lah, untuk terkait pendistribusian kader, lembaga pemerintah tidak sebodoh yang kita bayangkan. Di sana punya nilai tersendiri untuk mengukur kapasitas pekerja ataupun pelamar kerja, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang mengetahui potensi dan segmen kader itu memang sangat penting. Karena ketika kita di UNER, anak kampusnya atau anak kedokteran pulang kuliah, kemudian datang ke komisariat malah diajak diskusi filsafat, waduh. Belum ya. Itu menjadi PR sendiri nanti. Dan ketika saya datang ke wilayah yang diambil di kandidatnya aja gak apa-apa kan? Berapa? Yang diambil kandidatnya aja gak apa-apa. Kita datang ke cabang yang ada anak duduk, HP-nya dibalik, infotik, kan ada ya, kayak gitu. Jadi itu potensi dan sebetulnya itu sangat penting mas untuk mengembangkan kader ke depannya. Oke, kemudian kita akan masuk ke segmen ketiga, sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin kedua kandidat ini saling melempar pertanyaan satu sama lain dan kemudian ditanggapi dengan waktu 2 menit lagi dimulai saat Anda berbicara, dan pertanyaannya ketika memberikan pertanyaan hanya diberikan waktu 1 menit. Oke? Yang mulai dari nomor urut 2. Monggo, pertanyaan ke Mas Mahdi. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang saya mau tanyakan kepada sahabat saya, nomor urut 1, langkah konkret apa ketika jenengan ditakdirkan menjadi ketua umum JPM Surabaya dalam 1 bulan ke depan atau sampai 100 hari kerja seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. 100 hari kerja Pak ya. 100 hari kerja pertama ini kurang lebih 3 bulan ya. Jadi dalam 3 bulan saya pertama atau 100 hari saya pertama ketika setelah saya dilantik nanti menjadi ketua umum,
insya Allah yang saya maksimalkan adalah yang pertama kali adalah bagaimana saya bisa mengetahui seluruh potensi-potensi kader yang ada di Surabaya, kemudian saya bisa memapping arah gerak ke depan seperti apa. Artinya kita bicara lokalisme PINSA, kita nggak bisa menyamaratakan dengan UNUSA, UNESA dan sebagainya. Dan juga ke depan, 100 hari pertama saya akan bagaimana saya berbicara tentang langkah-langkah strategis. Artinya saya ke depan yang ingin saya lakukan pertama adalah muspikcat di awal kepengurusan dan juga pelatihan kader lanjut di awal kepengurusan. Gunanya adalah bagaimana ketika muspikcat diadakan di awal, maka aspirasi dari seluruh komisariat dan juga rayon-rayon nantinya yang akan dikirimkan ke komisariat bisa terserap dengan masif, sehingga ini menjadi program kerja saya untuk merealisasikan apa yang diharapkan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di komisariat. Dan juga ke depan di 100 hari kerja pertama saya, karena pergerakan mahasiswa Islam Indonesia tidak memiliki anggaran, tidak memiliki swadaya akomodasi dan sebagainya, artinya kita ke depan juga bisa menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang baru dengan gaya entrepreneurship dan juga menciptakan wadah-wadah untuk menghasilkan pundi untuk kemandirian pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. 1 tahun periode saya, 1 tahun adalah waktu yang sempit untuk merealisasikan cita-cita yang mulia. Akan tetapi insya Allah dengan saya bersama sahabat-sahabat dan dibantu seluruh komisariat, saya akan mewujudkan cita-cita bersama, saya akan mewujudkan nawacita kita bersama demi terciptanya kaderisasi yang unggul, berkemajuan untuk Surabaya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat saya di 02, kandidatnya ada. sahabat Fikri, ini sahabat saya lama dan saya tidak ada pertanyaan. Mungkin saya hanya ingin mendengar penjelasan sahabat Fikri. Seberapa sahabat Fikri ingin merangkul sahabat-sahabat seluruh komisar yang ada di Surabaya, itu saja. Siap, terima kasih sahabat. Terkait untuk merangkul sahabat-sahabat, saya berasal dari kampus umum kecil. Ketika saya ditakdirkan menjadi ketua umum, kalau pribadi saya bisa dibilang terlalu elitis, sok-sokan, ya kan, itu nanti akan kembali ke diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menempatkan posisi saya di tengah-tengah komisariat yang heterogen, yang memiliki perbedaan cara pandang, pemikiran untuk terwujudnya cabang Surabaya ini sesuai harapan dengan visi misi saya dan harapan PMI Surabaya ke depan. Tidak ada terkotak-kotakkan antara komisariat satu dengan komisariat yang lain, rayon satu dengan rayon yang lain ketika pasca dari konflik ini. Jadi siapapun pemenangnya, siapapun ketua umum terpilih, ayo mari kita bangun bersama PMI Surabaya ini. Mungkin ketika PMI tidak lahir di Surabaya, kita akan tenggelam sahabat. Kita di dataran Jawa Timur, kembali ke flashback ke belakang, kemarin PP sampai mencalonkan 2 kandidat. Di situ kelihatan ketidakharmonisan antara senior dengan senior yang lain. Maka siapapun nanti yang jadi ketua umum terpilih 2022, maka ayo kita rangkul, kita support bersama apa program kerja yang sudah dicanangkan. Itu semua niat baik, tidak ada kepentingan yang lain, hanya untuk PMI Surabaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya nanti janjinya Mas Mahdi 100 hari kerja. Dan buat nanti nggak apa-apa dari kampus kecil, dari kampus besar, tapi nggak pernah menang juga gitu ya. Terus habis itu pada segmen terakhir kali ini, saya akan memberikan kesempatan 3 penanya untuk audiens yang ada di depan saya kali ini untuk menanyakan pada kedua kandidat kita. Ada yang ingin bertanya di sini? Nggak ada yang ingin bertanya? Mati. Cuma 2 aja. Ini konflik satu. Kita lihat ya. Mati. Oh, dulu. Oh, ini dulu. Langsung bertanya. Sumbernya mana ini? Gak tahu. Oh, di sana di belakang. Ini kalau bisa ya yang nanya, jangan yang asli.
asal dari ini, asal saya tanya. Oh bisa ya? Enggak sih, harus. Ayo, 1, 2, 3. Dari kamu. Gak tahu. Udah panitia aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ini gak ada. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat di depan yang insya Allah nantinya akan memimpin PMI Surabaya. Mungkin sih yang ingin saya sampaikan tidak jauh-jauh dari masalah kaderisasi atau pengajaran. Dan ini sih sudah seringkali saya tanyakan dan saya sampaikan kepada urusan sebelumnya atau dari masa ini. Dan nantinya ketika selanjutnya yang ingin saya tanyakan bagaimana nasihat terhadap sahabat hijab dan sahabat didik semuanya dalam arti pengkawalan kader di Surabaya yang punya aktivitas yang berbeda-beda seperti itu. Nah ini nantinya jawaban dari sahabat-sahabat itu pastinya akan menentukan terhadap mana sih yang memberikan nanti inginkan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Langsung dijawab. Ini bertanya untuk keduanya. Langsung dijawab tadi. Oke, monggo satu jawab dulu. 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pengawalan kader ini juga menjadi komitmen ke depan kita. Kita tidak hanya ingin mensuapi atau memberikan makan terkait hal materi kaderisasi saja, tapi juga kita ingin memastikan turun ke bawah hingga rayon bagaimana pola kaderisasi ini berjalan dengan baik, apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga kita dapat mengevaluasi dan kemudian menerapkan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Artinya kata pengawalan ini sebenarnya bukan hal yang mudah. Kita akan ke depan bersama bidang kaderisasi, insya Allah upaya kita untuk mengawal kaderisasi adalah bagaimana cara beberapa pengurus kita fokuskan di beberapa komisioner. Contoh ada satu dari bidang kaderisasi kita kawal untuk mengkawal bunda dan sebagainya agar kaderisasinya berjalan ke bawah, terkawal dari hulu hingga hilir sehingga tidak ada miskomunikasi dan juga tidak ada misleading dari sebuah kaderisasi itu sendiri. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Komisariat PMI Istimewa kita. Pengawalan kader, insya Allah saya semisal jadi saya akan turun ke bawah. Itu memang program kerja saya akan tidur di komisariat ataupun rayon. Jadi ingin tahu bagaimana permasalahan di rayon atau di komisariat, maka kita akan putuskan bersama. Kita mencari solusi bersama terkait masalah apa, kendala apa sampai sekarang. Semisal ada komisariat yang sampai saat ini mengalami kebuntuan terkait kaderisasi. Jadi langkah saya dari 16 komisariat, kita akan turun langsung ke komisariat, kita tanyakan apa permasalahannya ketika kaderisasi bisa macet di salah satu komisariat. Dan nanti kita akan petakan ada beberapa komisariat yang mengalami kebuntuan seperti itu. Lagi ada yang tanya? Dari komisar mana? Unesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi ada beberapa hal yang mengganjal dan juga ingin saya tanyakan kepada kedua paslon calon ketua cabang PMI cabang Surabaya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkadang teman-teman kita di terkadang teman-teman kita yang ada di PMI itu terlalu fokus kepada beberapa hal kaderisasi dan juga politik begitu kan. Nah, teman-teman kita di ormas sebelah contohnya adalah kami gitu kan. Mereka sudah fokus ke bagaimana membuat kader-kader benar-benar berkualitas. Kalau kita lihat teman-teman kami di beberapa kampus-kampus besar, mereka sudah menduduki Mawapres, mereka sudah menduduki lulusan terbaik universitas. Nah, ini harusnya kita lupakan karena beberapa tahun yang ke depan politik itu mungkin dikesampingkan. Yang paling utama adalah karakter dan juga kualitas dari pribadi kita. Nah, bagaimana teman-teman calon ketua cabang PMI Surabaya bisa memberikan pengawalan yang kuat agar kita tidak cuma fokus pada politik gitu kan. Kita butuh orang-orang kualitas di tempat-tempat yang berkualitas pula. Karena di topik atau di
grand line ulang tahun PMI yang ke-61 adalah PMI terdepan dalam kemajuan. Saya ingin langkah-langkah strategis apa yang bakal dilakukan ketika sahabat-sahabat terpilih sebagai ketua cabang untuk mensukseskan tagline PMI terdepan dalam kemajuan, tidak hanya dalam politik tapi juga dalam prestasi, kualitas dan juga kuantitas. Terima kasih. Oke, Nora langsung dijawab. Terima kasih sahabat Vanessa. Langkah konkret saya akan menyebutkan dari program unggulan saya dari kajian disiplin ilmu, terus diskusi lintas komisariat. Jadi saya akan petakan itu memang terprogram. Jadi semester 4, 5, 1, 2, 3, 4 kita harus beberapa PMI kita tekan untuk memperbanyak literasi. Ketika 5, 6, 7, 8, 5, 6 ini sudah bisa membaca situasi lingkungan kampus. Jadi bagaimana untuk bersaing dengan ormek-ormek sebelah yang lebih dominan terkait prestasi ataupun secara teknologi dia menguasai. Jadi memang mau nggak mau cabang harus turun di komisariat. Terus ketika semester 7-8 itu kan sudah mulai beranjak dewasa dalam artian paham terkait lingkungan kampus, dan ketika sudah disiapkan untuk bertarung di kursi presiden mahasiswa ataupun fakultas, SEMA, DEMA, itu bukan karbutan lagi. Terkadang banyak semester 1, 2, 3, 4 karena ambisi untuk menang, dan ketika jadi lupa dengan PMI-nya. Nah itu akhirnya tidak memikirkan jangka panjangnya, seperti model yang dilakukan oleh sahabat Uta, merasa dirinya besar tapi tetap dia mengawal gitu, karena bisikannya sangat keras dengan teman-teman ormek yang lain. Sahabat Mahmud itu memang saya banyak belajar dari sahabat Mahmud, kenapa beliau kok merelakan mau geser ke tempat lain, tapi dia memungkinkan di Untak itu kondisinya seperti ini. Jadi sampai sekarang Untak yang katanya kampus merah sekarang dikuasai oleh PMI. Itu model-model kepemimpinan yang kita akan sajikan kepada komisaris ataupun rakyat ke depan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah strategis atas tantangan zaman, melihat dan berkaca dari ormas-ormas sebelah bahwa lebih berkemajuan. Sedangkan hari ini PMI masih membahas tentang peradaban dan kemajuan di hari ini. Gitu. Artinya ini bukan sesuatu yang telat, dan menurut saya kurikulum kaderisasi formal di tingkat dari terbawah hingga teratas, saya rasa ini sudah mewakili atau sudah dipikirkan lebih dalam terkait bagaimana bisa mencetak potensi kader yang unggul dan kompetitif. Saya rasa sudah. Tinggal bagaimana kita ke depan mensinergitaskan antara kaderisasi formal, informal, dan juga non formal. Kita tabulasi menjadi satu sebagai gerakan konkret dan nyata. Artinya ketika sudah keluar dari kaderisasi formal, kita tidak lepas untuk langsung mengkawal, pengurus cabang langsung mengkawal hingga ke lapangan, bahkan untuk membentuk kelompok kerja. Bagaimana caranya kaderisasi formal dengan follow up-nya, dengan informalnya dan non formalnya bisa berjalan dengan baik. Sehingga saya rasa ini masih berkesinambungan terkait visi misi saya dengan edukasi yang banyak, kaderisasi yang banyak, sehingga menciptakan sebuah quality yang lebih baik. Ketika nanti sudah menciptakan sebuah quality yang baik, maka kita sudah tidak lagi berbicara tentang kemajuan zaman, tapi bagaimana caranya kita menduduki pos-pos di zaman ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat sepakat sekali dengan pertanyaan Mas yang dari UNESA, karena memang settingannya di PMI itu settingan jadi politisi semua. Gimana kalau misalnya kita ketemu sama ketua-ketua gitu, pasti dandanannya itu pasti template, kopiah, jas, celana sama sepatu kaki, dan nggak lupa pouchnya yang di bawah. Jadi yang di belakangnya mesti ada. Gimana keluarnya? Pasti gitu ya. Mesti kayak gitu settingannya. Jadi kita harus menguasai juga gitu hal-hal profesional seperti itu. Apalagi saya tuh sangat ironi banget kalau misalnya ada anak PMI ngomong untuk sampai kuliah mengganggu mobil, wah itu ironi banget. Salah bisa. Udah. Terus habis itu kita akan memasuki pertanyaan ketiga. Saya persilahkan teman-teman yang mau bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wafa dari Komisariat Taswirul Afkar. Jadi terkait masalah kaderisasi itu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab penuh oleh PJ PMI Surabaya, dan mau bagaimanapun itu harus dilakoni karena PJ PMI Surabaya ini adalah induk daripada kaderisasi PMI yang ada, kader-kader PMI yang di Surabaya. Sulit dan masalah apapun itu sudah harus dilakoni. Pertanyaan saya itu begini, apa sih terobosan daripada kedua kandidat ini ketika menjadi ketua PMI Surabaya untuk Surabaya ke depan? Karena kita melihat seperti contoh di Malang, di sana kan ada gerakan literasi sehingga kader-kader di Malang itu banyak yang menjadi penulis dan semacamnya. Atau di Jogja dengan gerakan intelektualnya, di sana banyak sehingga Jogja itu sendiri dipredikatkan sebagai kota pelajar. Dan untuk kedua tadi terobosan apa di Surabaya, mengingat Surabaya ini adalah kota metropolitan kedua dengan tingkat ekonomi nomor 2 di nasional dan bahkan nomor 1 di Jawa Timur itu sendiri. Nah, terobosan ini ke depan bisa menjadi patokan untuk kader-kader PMI di Surabaya ini. Terima kasih. Silakan. Oke, langsung dijawab nomor 2. Terima kasih atas pertanyaan sahabat. Terkait terobosan, tentu banyak banget ikhtiar kami terkait terobosan. Kami optimis 1 tahun ke depan, 1 periode saya, kami optimis membawa perubahan yang besar bagi Surabaya. Kami tidak pernah melupakan jasa-jasa para senior yang telah membangun Surabaya terkait dengan literasinya dan sebagainya. Kami hari ini masih meyakini bahwa masih banyak keunggulan-keunggulan Surabaya daripada Kabupaten Malang misalnya dan juga Kabupaten Jogja misalnya. Akan tapi sekali lagi saya katakan sebenarnya Surabaya memiliki potensi besar, tapi Surabaya tidak pernah bicara masalah konkret hingga pengawalan hingga pendetailan ke dalam. Contoh halnya dalam bidang gerakan, ketika Surabaya sudah turun ke jalan, kota mana yang tidak heran terhadap gerakan-gerakan kota Surabaya. Ini juga salah satu menjadi tonggak penting yang kita pertimbangkan ke depan. Berbicara masalah literasi, ini menjadi penyakit kita bersama. Indonesia masih memiliki angka minat baca yang sangat rendah. Dan juga ini juga harapan besar bagi kami bagaimana ke depan menciptakan sebuah era baru, era transformasi baru, transisi dari luring ke daring, di mana pembaca-pembaca itu sekarang lebih berminat pada artikel-artikel, sehingga kita ke depan juga ingin mewadahi potensi-potensi kader, minat baca kader dalam sebuah artikel maupun website. Dan ini bukan hanya wacana, insya Allah akan kita kawal bagaimana kita menciptakan sebuah badan semi otonom atau banom yang khusus langsung terjun dalam bidang teknologi tersebut. Insya Allah bersama kami ingin merealisasikan seluruh aspirasi dari kader-kader se-Surabaya, karena kepentingan Surabaya bukan kepentingan saya, tapi kepentingan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih sahabat Ketua Komisariat Taswir. Terobosan saya yang paling awal misal sebagai jadi, saya akan berbicara kepada calon pengurus atau yang mengisi BPH. Itu menjadi penyakit kronis karena menjadi pengurus cabang itu tidak mudah, dan itu yang membuat kendala jalannya kaderisasi di tingkat komunitas atau rayon. Jadi kesadaran kolektif pengurus cabang sampai hari ini pun ketika ngomong kaderisasi itu hanya setengah-setengah. Masa periode 1 tahun ini memang cepat kalau ditinggal tidur, apalagi ditinggal pergi malah cepat. Jadi cuma hanya aktif 6 bulan tinggal. Itu komitmen saya. Ketika nanti kepengurusan baru, saya akan tanya apakah siap ketika menjabat sebagai ketua 1 di bidang kaderisasi, karena urgensinya itu adalah di kaderisasi. Ketika roda organisasi di cabang Surabaya tidak terakomodir dengan baik, saya pastikan komisariat ataupun rayon itu sudah ditinggal. Jadi kesadaran kolektif perlu kita bangun bersama, dan sahabat-sahabat komisariat itu yang mempunyai semangat tinggi ataupun rayon bisa mengkritik cabang, dan itu terbukti kan seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika ngomong kaderisasi cabang Surabaya terlalu
bubukkan dengan gaya elitisnya. Kalau tidak ada uang nggak akan jalan, itu akan kita hapus, ya kan? Karena niat kita mengabdikan diri ke PMII, kita tidak mencari kaya, tapi kita harus berkhidmat khususnya kepada PMII, lebih umumnya kepada NU, dan lebih luas lagi kepada Indonesia yang kita cintai ini. Jadi itu dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Oke, thank you. Untuk segmen selanjutnya, saya ingin kedua kandidat ini memberikan kalimat penutup dari debat kali ini, tapi harus menunjukkan dan harus saling mengapresiasi keduanya. Tolong elaborasi dua kata ini, damai dan hal-hal positif. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kepada nomor urut 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Surabaya memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Surabaya harus kembali ke kiprahnya sebagai giroh harokah, giroh pergerakan di kancah nasional. Patron gerakan Surabaya Hari Ini Mati, dan insya Allah bersama kami ke depan Surabaya harus hidup kembali, bukan dari segi citra saja, tapi dari segi-segi kuantiti dan kualiti para kader. Sahabat saya 02 juga memiliki potensi besar untuk membawa perubahan Surabaya. Siapapun di antara kita nanti yang terpilih atau diamanahkan dan dimandatkan sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Surabaya, saya rasa beliau adalah orang yang tepat, yang akan membawa perubahan, yang akan membawa terobosan hingga menuju Surabaya yang kita idamkan bersama. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Rizal, paslon nomor urut 01. Niat saya mengabdikan diri untuk mencalonkan Ketua Umum PKIPM Surabaya sangat sederhana. Saya sering ngomong dari beberapa komisariat karena dirasa cabang ini sangat tempat yang sangat bahaya. Kalau ketua umum itu kadang karirnya tidak semulus bendahara umum. Itu akan saya buktikan semisal saya ditakdirkan terpilih menjadi Ketua Umum PKIPM Surabaya. Surabaya lahirnya PMII, kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Saya sering mengulang kata itu. Ketika PMII tidak lahir di Surabaya, apakah kita ini masih diingat oleh sahabat-sahabat se-Indonesia? Mungkin tidak. Karena apa? Karena kita terlalu enak dengan kota besar, banyak mall. Maka dari itu saya mengabdikan diri ke PMII Surabaya, maju sebagai calon ketua umum. Niat saya cuma itu, cuma berkhidmat kepada PMII dan NU. Karena saya takutnya apa? Takut kualat ketika saya bermain-main di PMII khususnya di NU. Jadi itu saja dari saya. Dengan zikir kita beretika, dengan zikir kita berbeletika, dengan amal soleh kita beriman. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga debat ini nanti mampu memantapkan hati teman-teman ketua komisariat dan yang terpilih nanti bisa berundang untuk memenangkan hati pemilih salah satu dari mereka dan memenangkan salah satu dari mereka. Oke, pesan saya semoga nanti perbedaan yang kita yang berada di luar kita tidak menjadikan kita menjadi lemah, tapi akan menjadikan kita sebagai orang yang kuat. Saya sama kalian mohon undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
Oke guys, thank you yang udah stay tune. Ini bukan aku ya. Maksudnya bukan aku yang pegang. Sorry. Jadi untuk live yang bagus itu ada di Google Meet guys. Nah, nggak mau lah. Panelnya disorot juga dong Min. Oke. Mau disisihkan juga. Jinjit. Ya bener. Kenapa sih nggak apa-apa kan cuma live. Aduh. Ini udah kan? Tak matiin ya? Wis, matiin semua. Dokumentasi wis ono toh. Wis.